Makan ketupat pakai salad. Ada Google Pixel 4? Yuk sikat! Halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Google Pixel 4 ya. Sebagai smartphone besutan Google langsung, pastinya smartphone-smartphone yang mereka rilis ini bakalan menarik. Contoh aja si Pixel 4 ini nih, meskipun umurnya ini udah 2 tahun, tapi dia udah dapetin update ke Android 12, dimana brand-brand lain ini harus menunggu sekitar 2-3 bulan lagi buat kesana. Ya iyalah, secara ini OS besutan mereka sendiri yang pastinya smartphone-smartphone mereka duluan yang bakal dapetin privilege buat pertama kali. Nah, kalau kalian mau nyobain Pixel series, mending ambil deh generasi 1 atau 2 tahun ke belakang, dimana yang pasti harganya ini udah relatif turun dan terjangkau, serta masih dapat update major software ya yang selalu diutamain. Yap, kayak Google Pixel 4 ini nih yang aku dapetin dengan harga second di angka 3,9 juta aja buat saat ini. Untuk desain meskipun ini penilaian subjektif, tapi dari semua Pixel series aku paling naksir nih sama yang keempat ini. Dimana warna dari back covernya dan frame di sisi-sisinya ini beda ya. Back covernya ini pakai material kaca yang dibalut dengan soft microfiber. Ketika dielus-elus ini mulus banget. Serius, ini berasa kayak lagi megang tangan Raisa nih ketika belum nikah. Finishingnya ini juga kelihatan simple ya, dengan cuma ada logo Google di bagian bawah dan bump kamera yang nggak mencolok. Di sisi kanan smartphone ini kita juga bisa lihat nih sentuhan warna berbeda di tombol powernya yang bikin aku naksir senaksir-naksirnya sama si Pixel 4 ini. Dan menurutku desain kayak gini tuh buat tahun 2021 ini masih belum habis ya masanya. Masih punya nilai lah yang tetap kelihatan keren kalau dilihat. Nah, kalau desain di bagian depan ini sayangnya agak awkward ya, karena Pixel 4 ini tuh punya banyak sensor di bagian atasnya, dan mereka kayaknya nggak mau niru-niru cara Apple dalam mengatasi bagian poni ini. Sebenarnya mereka udah lakuin itu ya di Google Pixel 3 XL, cuma kayaknya banyak yang ngeledek nih, dan akhirnya mereka memutuskan buat balik lagi ke jalur awal mereka. Yap, dan jadilah desain bagian depan yang kayak begini. Di atasnya tebal dan di bagian bawahnya ini lebih tipis. Untungnya ini bisa dibayar ya dengan kualitas layar yang bagus. Panelnya ini POLED dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar ada di 5,7 inci. Buat kualitasnya ini udah cakep banget, masih layak lah buat tahun 2021 ini. Ditambah Pixel 4 ini udah support juga ya konten-konten HDR, jadinya untuk menikmati film ini udah pas banget. Selain dipakai nonton, layarnya ini buat dipakai main sosmed juga udah asik. Soalnya si Pixel 4 ini udah mendukung refresh rate 90Hz yang gerakan layarnya ini kerasa smooth. Dan overall selama 2 minggu pakai smartphone ini, aku ngerasa kualitas layarnya ini masih bagus banget buat tahun 2021. Oke, next kita mau bahas soal performa dari Pixel 4 ini. Jadi SoC yang dipakai ini tentunya adalah SoC flagship ya di tahun 2019, yaitu adalah Snapdragon 855. Chipset yang ngebut ini itu ditandem juga dengan RAM berkapasitas 6GB, pilihan internal memori 64 dan 128GB, serta udah pakai sistem operasi Android 12 buat saat ini. Untuk Android 12-nya ini aku baru seminggu pakai ya, tapi ini asli nyaman banget di Pixel 4 ini. Performanya juga buat dipakai harian masih oke, masih ngacir banget buat kebutuhan kayak chattingan, main sosmed, dan sebagainya. Sementara itu buat dipakai ngegame sebenarnya ini masih enak pakai banget ya. Cuma yang jadi kendala tentu aja soal daya tahannya. Main game Mobile Legends aman di settingan rata kanan, framerate juga stabil di angka tertingginya. Terus PUBG Mobile bisa kita set ke rata kanan juga dan dapetin framerate yang juga cukup stabil. Dan kalau buat main Genshin Impact di highest 60 fps ini udah bisa ya. Cuma seiring permainan performanya ini menurun ketika suhu ini udah panas. Nah, selain suhu yang gampang panas, baterai di Pixel 4 ini juga tergolong boros. Baterainya ini cuma punya kapasitas 2800 mAh dan sepemakaianku ketika lagi intensif ini di sore harinya udah habis aja baterainya.
Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 18 watt yang emang nggak terlalu spesial tapi udah cukup cepat ya buat isi daya yang cuma 2800 mAh. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Hal yang tentunya paling menarik ya dari Google Pixel. Buat kamera belakangnya ini ada dua. Yang pertama ada lensa utama yang punya resolusi 12,2 megapiksel. Sementara yang satu lagi ada lensa tele 2 kali optical zoom yang punya resolusi 16 megapiksel. Nah, ngomong-ngomong keduanya ini ada OIS-nya ya yang bakalan menstabilkan gambar ketika sedang merekam video atau pengambilan foto saat kondisi minim cahaya. Sementara untuk lensa di bagian depan ini punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya ini masih bagus banget, cuma sayangnya nggak ada lensa ultrawide aja yang udah jadi standar smartphone flagship di tahun 2021. Dynamic range ini luas, detailnya oke, saturasinya juga pas, dan overall ini masih bisa lah jadi smartphone yang diandelin kalau untuk urusan fotografi. Untuk kondisi low light, hasil gambarnya ini juga masih bisa dimasak ya dengan cukup bagus, dan hasil gambarnya ini juga minim noise. Overall oke banget buat hasilnya. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Google Pixel 4 direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan ini stabil banget ya. Oke. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Ini nggak ada lensa ultra wide, adanya lensa tele 2 kali optical zoom. Jadi ini kita cuma bisa ya ngezoom aja seperti ini, pindah-pindah lensanya ke lensa tele. Oke, kita pakai jalan lagi ke sana. Buat kualitasnya kalian bisa nilai ini oke atau enggak. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya, ini direkam menggunakan resolusi yang sama 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini. Oke, kita balik lagi. Kalau aku lihat di preview sih agak kurang stabil ya. Tapi gimana nih hasilnya menurut kalian? Apakah di layar HP atau komputer kalian masih cukup mending? Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Nah, kesimpulannya jelas smartphone ini tuh masih worth it banget ya buat kalian beli di tahun ini. Cuma pertimbangannya ini adalah urusan daya tahan. Dan kalau kalian adalah tipe orang yang doyan ngegame di smartphone, mending skip aja. Karena ini baterainya enggak banget. Oke, ada notif. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Siapa lagi yang ngechat?